Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di rumah, sahabat-sahabat yang kami cintai. Selamat datang di podcast kecil-kecilan. Podcast kecil-kecilan. Yang mana ini podcast diproduksi oleh kelas tim 3C. Dan nanti kita akan mengundang banyak bintang tamu dari berbagai hobi dan berbagai cita-cita. Untuk kesempatan pertama di sini kita kedatangan Kak Nihla. Kak Nihla ya namanya ya? Iya. Kak Nihla. Nama panjangnya siapa? Nihlatul Husna. Nihlatul Husna. Kak Nihla. Kak Nihla ini kalau boleh tahu hobinya apa Kak Nihla? Hobinya ngaji tilawah sih. Ngaji tilawah? Ya. Ngajinya hobi tilawah? Iya. Bukan hafalan? Ya, sama itu juga. Oh, jadi karena hobinya tilawah, akhirnya hafalan juga menjadi salah satu fokus hobinya juga? Iya. Oh, berarti suka hafalan? Suka. Oh, suka hafalan. Buat yang teman-teman di rumah, Mbak Nihla ini adalah salah satu siswi berprestasi di MI Nurul Islam karena di usianya yang masih belia 9 tahun atau 7 tahun? 9 tahun. Oh 9 tahun, 7 tahun masih kecil banget ya. 9 tahun Kak Nihla sekarang sudah lulus JUS 30? Iya. Sudah lulus JUS 29? Sudah. Sekarang berarti JUS 1 ya? Iya. Oke, sekarang sedang proses hafalan JUS 1. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semoga dipermudah. Oke ya? Iya. Seperti itu. Baik, kita santai aja ya Kak Nihla ya? Iya. Kita santai-santai aja. Nanti Pak Hamzah akan menanya beberapa pertanyaan, Kak Nihla jawab aja dengan santai. Oke? Oke. Teman-teman di rumah bisa sambil mencatat atau yang di kelas juga bisa sambil mencatat, nanti mungkin ada masukan apa dari Kak Nihla bisa dicatat. Yang pengen seperti Kak Nihla siapa? Pak Hamzah yakin pasti ada. Seperti itu. Yang pertama Kak Nihla, awal mulanya suka menghafal itu dari mana? Dari apa itu? Lihat YouTube sih apa? Oh YouTube. Iya. Lihat video apa kalau di YouTube tuh ada pencarian bakat tahfidz gitu juga ya? Iya. Berarti mulai dari situ. Iya. Itu kira-kira kalau Mbak Nihla ingat umur berapa? Umur 5. 5 tahun? Iya. 5 tahun sudah belajar tahfidz? Sudah. Orang tua boleh? Sama bunda, sama abi, Iya. sama umi ya? Manggilnya umi ya? Sama umi sama abi dibolehin? Boleh. Dari umi sama abi ada yang hafalan juga? Ada yang tahfidz juga? Ada. Oh hafidz juga? Iya. Siapa? Abi Umi juga. Abi umi tahfidz semua? Iya. Subhanallah, berarti emang dari keluarganya mendukung. Alhamdulillah ternyata Kak Nihlanya juga mendukung dan suka tahfidz juga, akhirnya nggak satu keluarga tahfidz semua. Amin, Allahumma amin. Kakak juga ya? Iya. Kakak juga. Kak Nihla ini informasi itu 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kakaknya dulu juga sekolah di Nurul Islam ya? Iya. Nurul Islam sekarang fokus hafalan di salah satu pondok di daerah Semarang juga itu. Oke, berarti awal mulanya karena sering ngelihat video YouTube yang tahfidz akhirnya suka. Iya. Dari kelas 5, dari umur 5 tahun. Iya. Masih kecil banget ya. Masih kecil banget. Pak Hamzah umur 5 tahun kayaknya masih main tanah atau main kelereng kayak umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun kan berarti belum SD. 5 tahun itu TK. Oh, TK. Berarti umur 5 tahun sudah mulai ngaji. Udah. Ngajinya mulai umur berapa? Kalau ngaji sih mulai dari PAUD ya. Dari PAUD? Iya. Ngajinya di mana dulunya? Dulu. Di TPQ. TPQ? Ya. Di TPQ yang dulu. Sekarang udah pindah. Oh, sekarang udah pindah. Iya. Oh. Dulu berarti tinggalnya di bukan tempat yang sekarang. Bukan. Oh, dulu TPQ mana? Al-Iman. Al-Iman. Iya. Oke, kalau sekarang ngajinya Kak Nihla di Baitulsalam. di Baitulsalam. Oh, lumayan terkenal itu Baitulsalam. Di Nurul kayaknya mayoritas orang Baitulsalam juga ya ngajinya ya.
Baitus Salam itu kalau tidak salah sama Ustazah Latifah. Iya. Oh, di Baitus Salam. Itu juga pencetak generasi itu banyak tahfidz juga kan? Iya. Banyak tahfidz juga. Oh. Berarti mulai dari PAUD itu 4 tahun enggak sih? Iya. Iya ya, belum 4 tahun sudah mulai ngaji. Sekarang ya sudah selesai ngajinya, ya sudah satu. Iya. Sudah tahfidz juga. Kemudian bagaimana cara Kanila, siapa tahu ini bisa jadi tipe teman juga. Bagaimana caranya Kanila itu dari umur sekecil ini sudah bisa menghafal. Pak Hamzah mau bilang gampang enggak, tapi enggak gampang juga ya, karena Pak Hamzah enggak bisa juga. Bagaimana cara Kanila itu bisa mudah untuk menghafal itu bagaimana? Itu dibaca, diulang-ulang 7 kali sampai 7 kali. 7 kali. Ini Iya. tips buat teman-teman di rumah ya, yang mau mudah menghafal, dibaca 7 kali, Iya. diulang-ulang. Kalau belum hafal 15 kali. Kalau belum 15 kali. Iya. Kuat ya, 15 kali 15 kali itu berarti hampir kayak 1 halaman ya. Iya. Hampir kayak berarti kayak kalau 15 ayat gitu ya 1 halaman lah gitu ya. Iya. Gitu. Dibaca 15 kali, 7 sampai 15 kali. Kalau waktu paling menghafal paling enak kapan? Biasanya kan kalau kita misal main bola. Iya. Main bola ya waktu paling enak ya pasti sore kan ya, Iya, sore. sore. Masa siang-siang main bola ya pasti pada kepanasan. Atau malam-malam main bola kan. Biasanya gitu. Kalau Kanila sendiri waktu paling enak buat menghafal itu kira-kira pas kapan? Habis maghrib sih. Habis maghrib? Iya, sama sore. Sama Jam sore. 4 ya. Oh, kalau habis subuh biasanya kan anak-anak belajar habis subuh ya? Enggak? Habis subuh enggak? Berarti sore pas ngaji sama Sama habis maghrib. habis maghrib. Habis maghrib tuh emang waktunya ngaji buat anak-anak di rumah biasanya kan ya? Iya. Nah, itu Mbak Nila pakai buat hafalannya Iya. habis maghrib. Kadang di murojaah juga enggak sama Abi Umi di rumah? Iya. Di rumah? Sering di murojaah malah ya? Sering. Sering di murojaah. Oke. Tantangannya gimana? Misalnya, aduh susah nih di rumah saya ribut, ada adik atau apa gitu. Tantangannya gimana? Kesulitan yang Kak Nila hadapi ketika mau menghafal itu apa? Kadang sih ada yang berisik ya. Ada yang Terus, berisik. ya aku marahin. Dimarahin. Galak juga ya. Ada yang berisik dimarahin. Kak Nila kan tinggalnya di perumahan kan. Iya. Perumahan kan. Iya, kalau anak berisik itu sebenarnya wajar ya. Iya. Sebenarnya wajar. Ini yang berisik tetangga atau gimana? Atau adik? Adik. Oh, adik. Kalau adik berisik kan Nila marahin. Iya. Waduh, jahat juga ini kan Nila. Adik berisik dimarahin. Tapi kalau misal selain adik berisik, tantangannya dari mana lagi? Apa itu nggak hafal-hafal gitu? Nggak hafal-hafal. Ya. Nggak Kadang. hafal. Kadang nggak hafal-hafal, itu bisa buat Kanila marah sendiri gitu. Iya. Marah sendiri. Ya, saya gitu. Kadang kalau sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, biasanya yang jadi sasaran itu dua. Orang lain sama diri sendiri ya. Iya. Karena kita salahin orang lain, tapi kita juga kadang harus salahin diri sendiri. Oke, kalau udah hafal-hafal kadang marah-marah juga. Iya. Marah-marah juga. Kalau misal suasana hati ngaruh enggak Kanila? Misal pulang ke rumah, Kanila lagi capek, lagi ngambekan mungkin sama temennya, Iya. terus sama Abi Umi disuruh hafalan, itu ngaruh nggak sama, atau nggak bisa Umi atau gimana? Ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh. Iya. Kadang kalau hatinya lagi nggak enak, nggak baik, itu ngafalnya susah, Iya. kayak gitu. Tapi kalau lagi senang, Ya. ngafalnya lebih Lebih gampang. gampang. Iya. Oh, berarti harus senang terus ya. Iya. Senang terus. Karena tahfidz itu salah satu apa ya yang dilindungi oleh Allah ya, karena penjaga mujizat Rasulullah, seperti itu ya. Iya. Al-Quran kan mujizat Rasul ya. Oke, yang dirasakan Kak Nihla saat menghafal, masih jalan kameranya? Masih. Oke. Yang dirasakan Kak Nihla saat menghafal gimana? Saat sudah hafal mungkin, atau saat setelah? Kak Nihla kan sudah sering ikut
Tasmi. Bukan tasmi sih, kejuaraan Ya, atau lomba-lomba gitu nggih. Sering ikut lomba-lomba dan alhamdulillah sering menang juga. Ya. Alhamdulillah sering menang juga. Yang dirasakan Kak Nila tuh bagaimana? Seperti apa perasaannya? Seneng banget. Seneng banget. Iya. Seneng. Terus Terus dah. bahagia dah. gitu. Iya. Senang, senang. Oke, ya seneng lah ya. Dari umur 5 tahun sekarang sudah 9 9. tahun, alhamdulillah apa yang selama ini diusahakan bisa tercapai. Apa itu termasuk cita-citanya Kanila? Iya, termasuk. Hafizah Iya. 30 juz. Iya. Ada target nggak sih Kanila? Misalnya, oh saya pengen selesai 30 juz itu di kelas ini atau di umur ini misalnya kayak gitu. Pengennya sampai mana? Pengennya sih selesai 30 juz kelas 6. Kelas 6? Pengen. Amin ya teman-teman ya, di rumah kita doakan. Ini Kanila sudah juz 1, berarti kurang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih lumayan banyak, tapi tidak ada yang mustahil ya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu termasuk cita-cita berarti. Ya. Selain jadi hafizah, cita-citanya apa lagi Kanila? Apa ada cita-cita lain gitu? Ada. Apa? Pengen apa? Pengen jadi guru tahfidz. Pengen jadi guru tahfidz, berarti Iya. tidak jauh-jauh dari tahfidz juga ya? Iya. Karena emang cinta Al-Quran dari kecil. Iya. Hidupnya bersama Al-Quran, ya akhirnya nggak cinta Al-Quran. Kalau misalnya ada di rumah orang tuanya atlet pencak silat, ya biasanya dia diarahkan ke pencak silat juga. Iya. Alhamdulillahnya Kak Nila lahir dari orang tua yang memang cinta dengan Al-Quran. Akhirnya Kak Nila juga punya cita-cita penjaga Al-Quran juga. Iya. Sampai cita-cita lainnya kayak Abi Umi. Abi Umi kan guru tahfidz juga kan ya? Iya. Guru tahfidz juga. Oke, terus sebelum terakhir ini Kak Nila, terakhir ada pesan nggak dari Kak Nila buat teman-teman yang baru mau mulai menghafal, apalagi anak-anak Nurul Islam itu Pam saya yakin kebanyakannya itu mayoritas pasti punya cita-cita pengen menghafal Al-Quran juga, pasti, apalagi Nurul Islam ya, Nurul Islam. Pesan untuk teman-teman dari Kanila yang mau mulai menghafal gimana? Gimana pesannya? Kalau mau hafal itu harus diulang sampai 7 kali. Harus ya, Harus. harus minimal. Paling sedikit 7 Iya. kali. Oke. Berarti bisa lebih banyak ya? Iya bisa. Bisa lebih banyak. Apalagi ya Nila? Ada tips atau pesannya buat teman-teman di rumah? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jangan gampang menyerah mungkin ya. Ya. Jangan gampang menyerah karena mungkin awal-awal memang susah, tapi kalau sudah terbiasa nanti Gampang. lebih gampang. Iya. Kayak gitu. Oke. Kalau pesan dari Kanila, ini terakhir. Pesan dari Kanila untuk orang tua. Semoga Abi Umi bisa umrah Amin. Bisa umrah sama keluarga besar. Terus di sana ngafalin 30 juz, insya Allah hatam bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, insya Allah. Kita doakan ya, Abi Umi bersama keluarga besar, berarti Kak Nila juga dan adik kakak juga bisa umroh bersama-sama. Kemudian ketika nanti di Tanah Suci bisa hafal 30. hatam 30 juz juga nih. Ya. Amin, sama-sama. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kita doakan bersama-sama. Sudah ada pesan lagi buat orang tua? Enggak, itu Enggak, saja. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman atau adik kakak yang sudah menonton di rumah maupun di kelas, karena di kelas ini juga banyak juga teman-teman sudah nonton. Ini kita dalam kegiatan literasi. Jadi waktu yang kita pakai untuk syuting itu di kegiatan literasi, Iya. Mbak Nila ya.
kita literasi ada 20 menit. 20 menit ya insya Allah cukup, kita ambil videonya 10 menit. Itu besok kira-kira kita ngundang siapa lagi ya Kak Nila ya? Atlet bola kah? Atau atlet silat? Atau apa? Atau yang prestasi matematika? Kita nantikan saja karena di kelas 3C itu sangat banyak anak yang berprestasi, mulai dari tahfidz, olahraga, eksak, pelajaran seperti itu. Bahkan ada juga yang sampai YouTuber atau gamer juga ada kok di kelas 3C. Nantikan saja video selanjutnya. Terima kasih Kak Nila. Ya. Semoga bisa segera selesai 30 juznya. Amin. Sebelum kelas 6 bahkan ya. Kalau bisa ya. Sebelum kelas 6. Kita doakan saja. Terima kasih teman-teman di rumah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.